Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya dari lokal 3D non reguler NPM 2022079924. Nomor absen saya 23. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu komputer. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang software application. Pengertian software application atau perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan riset online, mencatat catatan, mengatur alarm, merancang grafik, membuat catatan akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Tidak seperti perangkat lunak sistem, mereka digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya, dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Misalnya, browser adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk browsing internet, atau Microsoft PowerPoint, aplikasi yang digunakan khusus untuk membuat presentasi. Perangkat lunak aplikasi juga dapat disebut sebagai perangkat lunak non-esensial karena kebutuhan sangat subjektif dan ketiadaannya tidak memengaruhi fungsi sistem. Software application memiliki berbagai kegunaan, yaitu 1. Agar tugas bisnis menjadi efisien. 2. Untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia. 3. Untuk membantu tugas rumah individu dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, untuk memfasilitasi komunikasi. Software application memiliki 4 kategori, yaitu 1. Business, 2. Graphic and multimedia, 3. Home, personal atau education, 4. Communication. B. Bentuk-bentuk software application. Software application memiliki beberapa bentuk, yaitu packaged, custom, web application, open source, shareware, fareware, dan public domain. Kemudian, bentuk-bentuk software application. Software application memiliki beberapa bentuk, yaitu custom, web application, open source, shareware, freeware, and public domain. Custom software berfungsi untuk melakukan tugas bisnis atau industri. Terkadang perusahaan tidak dapat menemukan software yang tepat sehingga mereka harus membuat software yang mereka perlukan, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian yang kedua, web application memungkinkan user untuk mengakses software dari komputer atau alat lainnya yang memiliki koneksi internet. Kemudian open source merupakan software yang disediakan untuk digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali tanpa menghilangkan nama si pembuat. Kemudian shareware merupakan software yang memiliki hak cipta tanpa bayar dalam masa beberapa waktu. Kemudian freeware merupakan software yang memiliki hak cipta tapi didistribusikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian yang terakhir, public domain, untuk digunakan oleh semua orang. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang contoh software application. Semua aplikasi yang kita lihat dari ponsel juga merupakan contoh perangkat lunak aplikasi. Ada perangkat lunak tertentu yang dibuat khusus untuk pengembangan aplikasi seperti Meteor dan Flutter. Aplikasi perangkat lunak khusus untuk tugas itu dirancang untuk dapat sebagai aplikasi kalkulator yang sederhana atau serumit aplikasi pengolah kata. Ketika Anda mulai membuat dokumen, perangkat lunak pengolah kata telah mengatur margin, gaya font, dan ukuran, dan spasi untuk Anda. Tapi Anda memiliki lebih banyak pilihan format yang tersedia dan memiliki lebih banyak pilihan format yang tersedia. Dan aplikasi pengolah kata membuatnya mudah dan menambah warna, judul, gambar, atau
menghapus, menyalin, memindahkan, dan mengubah penampilan dokumen sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa contoh program perangkat lunak aplikasi yang umum digunakan saat ini sebagai berikut. 1. Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu software pengolah kata yang dibuat pada tahun 1983. Software aplikasi ini dapat diinstal di komputer, tablet, dan handphone yang mendukungnya. Kemudian yang kedua, Microsoft Access. Microsoft Access adalah perangkat lunak manajemen basis data. Ada 7 fungsi yang mampu dilakukan aplikasi ini, termasuk pembuatan tabel, hubungan, pertanyaan, formulir, laporan, makro, dan modul. Dengan penggunaan Microsoft Access, Anda dapat mengolah, menjalankan, dan memasukkan laporan yang lebih besar. Anda juga memiliki kemampuan untuk membuat file PDF. Kemudian yang ketiga, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak spreadsheet yang memiliki desain kecerdasan yang ditingkatkan, yang berarti ia akan mempelajari pola Anda dan mengatur data Anda untuk Anda. Anda memiliki kebebasan untuk membuat formulir Anda sendiri dan melakukan perhitungan sesuai kebutuhan. Perangkat lunak aplikasi ini juga memberi kemampuan untuk membagi file dengan orang lain. Kemampuan ini juga membuat Microsoft Excel ideal baik untuk bekerja sendiri maupun sebagai tim. 4. Firefox. Firefox adalah browsing web yang dirancang untuk menjaga informasi Anda tetap terlindungi. Kemudian 5. Safari. Safari adalah browser web yang dirancang oleh Apple. Program ini dapat digunakan dengan sebagian besar perangkat iOS, termasuk berbagai model iPad dan iPhone. Kemudian 6. Chrome. Chrome adalah browser web yang dapat digunakan dengan berbagai sistem operasi. Alat bawaan platform memberikan kemampuan untuk melakukan tugas dengan cepat. Chrome juga menawarkan kemampuan untuk mendukung aplikasi lain. Kemudian 7. AutoCAD. AutoCAD memungkinkan menggunakan komputer untuk membuat dan menyusun desain yang berbeda. Digunakan dengan mikrokomputer yang berisi pengontrol grafis internal. 8. Microsoft PowerPoint adalah program perangkat lunak aplikasi yang memberikan kemampuan untuk membuat presentasi khusus. Alat bawaan memungkinkan untuk melihat, membuat, dan berbagi informasi. Program ini dapat digunakan di produk Microsoft apapun, termasuk iPhone, komputer, dan tablet. 9. WordPad. WordPad adalah perangkat lunak aplikasi pengolah kata sederhana. WordPad berfungsi dengan baik saat membuat email dan korespondensi yang lebih panjang yang ingin dikirim. 10. Nomor Apple. Nomor Apple adalah program perangkat lunak aplikasi spreadsheet. Program ini digunakan dengan produk platform Apple, termasuk iPad dan iPhone, untuk membuat bagan dan diagram agar sesuai dengan informasi yang dimasukkan ke dalam spreadsheet Apple Numbers untuk memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang data. Kemudian manfaat software application. 1. Software application sebagai media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Seperti software application dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah Microsoft Office, digunakan dalam pengolahan data seperti pembuatan surat. Kemudian CorelDRAW digunakan dalam pembuatan logo, kartu nama, desain kaos, desain logo, dan lain-lain. Kemudian 2. Software application media hiburan merupakan program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang berguna di bidang pekerjaan. Contohnya, aplikasi yang paling dominan pada media hiburan adalah software game. Kemudian 3. Software application media komunikasi. Software yang digunakan seorang pengguna komputer
agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan pengguna komputer lain di berbagai tempat maupun berbagai belahan dunia. Contohnya adalah Yahoo Messenger. Sekian pemaparan materi dari saya tentang software aplikasi. Terima kasih.